Shalom semuanya. Shalom semuanya. Kayaknya belum merata. Shalom. Nah itu loh, baru suaranya tuh 300 gitu ya. Kalau tadi suaranya satu-satu gitu ya. Puji nama Tuhan. Waktu semakin dekat dengan Natal. Apa yang sudah kita persiapkan? Waktu begitu dahsyat, begitu luar biasa. Hari lepas hari itu begitu cepat. Begitu cepat. Baru tanggal 1, sekarang udah tanggal 1 lagi gitu ya. Tuhan itu begitu dahsyat. Tuhan selalu dahsyat buat kita. Tuhan selalu luar biasa buat kita. Dan kita, apa yang harus kita lakukan buat Tuhan? Ya, kita harus melakukan lebih dahsyat lagi gitu. Amin. Aminnya loyo, karena nggak amin gitu ya. Puji nama Tuhan. Hari ini kita akan baca di Roma 5 ayat 5 dan 8. Kita bagi berdiri, kita baca sama-sama ya. Apa yang mau Tuhan bicarakan kepada kita, dan itulah yang harus kita lakukan. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Kita baca sama-sama. Hitungan 3, 2, 3. Dan pengharapan. Sudah ketemu? Roma 5 ayat 5 dan 8. Sudah? 2, 3. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Amin. Silakan duduk. Luar biasa ya, Tuhan mati untuk kita. Pak Rudi, tolong perjamuan ke tengah. Ya, seringkali lupa. Kalau mbak saya bilang lali, gitu kan ya. Kalau mbak saya selalu bilangnya lali. Ya, tema pada hari ini adalah pengharapan kepada Tuhan. Pengharapan kepada Tuhan, ciri-cirinya seperti apa? Halo, tahu ciri-ciri pengharapan kepada Tuhan seperti apa? Halo, yang di belakang-belakang, saya harap jangan main handphone ya. Handphone tadi sudah baca firman, taruh di sebelahnya. Nengok kemari, gembala juga pengen ditengok ya, jangan dicuekin. Ya, anak muda di belakang, coba handphone taruhlah di belakang, di samping, karena firman sudah dibacakan, supaya firman ini tidak berlalu begitu saja. Ciri-ciri pengharapan kepada Tuhan atau berharap kepada Tuhan adalah hidup percaya diri. Adakah di sini kita tidak percaya diri? Jangan ada bilang, ya dia punya tampang jadi dia percaya diri. Aku sih begini sih jadi aku gak percaya diri atau minder gitu ya. Enggak, kalau kita percaya kita anak Tuhan, ciri-cirinya adalah hidup percaya diri, yakin ada ketaatan Tuhan, yakin ada kekuatan Tuhan yang menopang hidupnya. Hidup penuh semangat, optimis, rasa syukur, sukacita, dan lain-lain. Itu kalau kita punya pengharapan kepada Tuhan. Kalau kita punya pengharapan itu, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan itu sanggup melakukan segala perkara. Kalau kita tidak yakin, itu artinya kita tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Halo, percaya gak ada Tuhan? Pengharapan kita kepada siapa? Jangan bilang ya, pengharapan saya kepada gembala. Kenapa? Saya berdoa bergembala supaya bergembala tuh ngerti saya tuh lagi pergumulan sesat jemaat, ya. Berdoa kepada Tuhan karena Tuhan adalah sumber dari segala sumber. Gembala gak ada apa-apanya. Gembala tuh cuma alat. Jangan kalian datang cari muka kepada gembala.
Saya berdoa, Tuhan, supaya gerakan hati gembala Tuhan, supaya gembala itu loh ngerti bahwa aku ini lagi pergumulan, aku butuh mobil, aku butuh rumah, aku butuh segalanya. Saya katakan itu sesat, ya. Saya aja datang ke gereja tuh mencari Tuhan. Nah, kalau ada jemaat datang cari gembala, lah harus dibaptis ulang. Ya, harus dibaptis ulang. Karena kenapa? Karena kalian belum mati, belum bangkit gitu. Kalian tertidur. Jadi harus dibangkitkan. Kemarin hari ini ponakan saya kemarin baru dibaptis minggu kemarin. Saya bilang hari ini datang supaya dia bisa bersaksi. Tadi dia izin. Dia bilang, Kuku, mohon maaf hari ini dia bilang saya nggak ibadah, izin mau ke Bandung. Saya bilang baru aja dibaptis udah izin lagi ke Bandung. Padahal barusan saya mau nyuruh kamu bersaksi. Karena dia terima Yesus, dia alami hal yang begitu luar biasa. Ya, ciri-ciri dia pengharapan kepada Tuhan. Dia katakan apa? Ada saksi Pak Rudi ya. Dia katakan apa? Aduh Tuhan, aku nih hutang banyak. Aduh, aku nggak ngerti deh. Terserah Tuhan deh. Karena aku tahu Tuhan tuh hebat. Aku tahu Tuhan tuh sanggup. Tuhan bisa. Itu iman dia loh. Ya, iman dia sebelum dibaptis dia udah bilang, pokoknya aku tahu Tuhanku dahsyat, Tuhanku hebat, bisa. Terus sebelum dibaptis, 1 hari sebelum baptis, dia nggak cerita ke saya sih hutangnya berapa. Saya bilang ada 100 juta nggak? Hampir kata gitu. Coba di sini ada yang hutang 100 juta, 10 juta, 20 juta. Puji Tuhan ya, dijauhkan kiranya hutang piutang ya. Dia hutang, saya tanya, lu hutangnya berapa? Dia bilang, ya dia nggak ngomong apa nilainya. Saya bilang ada 100 gak? Hampir. Tapi dia bilang begitu luar biasanya, dia bilang ya, dia cuma bilang aduh Tuhan, aku nih Tuhan banyak hutang. Terus gimana caranya Tuhan aku bayar? Aku nggak bisa bayar Tuhan, gimana caranya? Terus dia bersaksi, dia katakan tiba-tiba ada berkat sehingga dia bisa bayar tuh hutang semuanya. Hutang semuanya lebihnya 500 kata dia gitu. Luar biasa nggak sih? Tepuk tangan buat Tuhan. Karena kenapa? Pengharapan kita kepada Tuhan. Jadi kalau kita berserah penuh kepada Tuhan, Tuhan yang akan jawab. Kalau berserah penuh minjem, Buga boleh nggak sih? Minjem, atau saya gadai ini Buga boleh nggak? Lah cuma sampai di situ, nggak ada lebihnya, ya. Tapi kalau Tuhan, dia punya pengharapan kepada Tuhan. Tapi memang saya lihat sih dia, begitu dia baptis itu ya, dia merasa happy, berdua-dua happy banget. Terus selama saya lihat zaman baptis pakai kolam di rumah saya itu, baru kali ini dia loh yang saya lihat, wow bisa kayak gitu tuh ya. Dia bisa seperti itu. Yang lain mah baptis ya habis tenggelamkan bangun ya sudah ya naik aja gitu ya. Kalau dia bisa banget gitu ya, dia excited banget gitu ya. Jadi saya liatin, memang dia sukacita banget ya. Dia lahir baru sukacita begitu luar biasa. Itu ciri-ciri kalau orang pengharapan kepada Tuhan ya. Kalau dia berharap kepada Tuhan, Tuhan yang akan melakukan segala apa yang dia rindukan. Itu pengharapan. Jemaat, jangan berharap kepada saudaramu. Jangan berharap kepada orang tuamu, jangan berharap kepada tetanggamu. Tuhan adalah sumber dari segalanya. Andalkan Tuhan. Karena Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Manusia mengecewakan. Sekalipun keluarga, sekalipun saudara, coba di saat susah, datang deh kepada saudaramu. Lai bukan ngomongnya kalau ini ya. Lai ya panggil ya. Lai. Udah itulah pokoknya ya. Kalau saya koh kayaknya koh lebih gampang deh. Koh, aku lagi nggak ada nih, bisa tolong aku nggak? Gue juga nggak punya, gue juga butuh. Akhirnya kita pulang kecewa nggak? Kecewa. Saudara nggak bisa nolong kita, terus siapa dong nolong kita? Lai, tolong dong. Siapa? Bukan Lai, kalau kakak perempuan siapa namanya?
Ito. Nah, itu. Bukan Tito ya, Ito. Ito, tolong dong Ito. Ini aku punya motor Ito, ya. Punya BPKB Ito. Tolong Ito, tolong. Aku butuh banget Ito, mau bayar uang sekolah anakku Ito, ya. Tolong 10 juta aja. Padahal motor harga 5 juta. Jadi kita mau gadai 10 juta, ya. Ito, tolong. Ini bahasa Manado. Ngana pergi ya, ngana pergi. Ngana pergi. Aku nggak bisa tolong kamu. Saya bisa bahasa Batak, bisa bahasa Manado. Ya, ngana torang-torang nih, torang-torang ya, torang-torang Manado, gitu ya. Nah gitu loh. Jadi saudara nggak bisa nolong kita. Sekali mungkin bisa dikasih nih. Tapi kalau kamu nggak bayar, jangan harap kamu bisa datang masuk dalam rumahnya. Itu. Tapi kalau kita punya Bapak yang luar biasa, Bapak sumber dari segala sumber berkat, datang kepada dia, nangis di kaki dia, berlutut, gunakan lututmu. Jangan gunakan mulutmu untuk ngoceh, Tuhan, kok Tuhan begini sih, kok Tuhan begini sih. Tuhan kok dilawan. Ya, Tuhan kok dilawan. Seringkali kita bilang, Tuhan, aku udah berdoa begini lama, Tuhan nggak adil, Tuhan pilih kasih. Kenapa? Si A, Tuhan kasih, kok aku enggak? Jangan pernah kita menghakimin Tuhan. Karena segala sesuatu ada waktunya. Kalau kita minta hari ini, belum tentu hari ini Tuhan jawab. Tapi ada juga yang hari ini Tuhan jawab. Suka-sukamu Tuhan. Kan ada nyanyinya kan? Suka-sukamu Tuhan. Kita bisa nyanyi, tapi kalau kita kena masalah, kita nyalain Tuhan. Padahal kalau kita suka-sukamu Tuhan, kata Tuhan, kamu aja bisa nyanyi suka-sukamu Tuhan. Tapi kenapa kamu nyalain aku? Emang aku? Kamu sendiri. Itu karena niatmu yang tidak benar, sehingga jadilah seperti itu. Jadi kalau kita berharap kepada Tuhan, karena hanya Tuhan tidak pernah mengecewakan. Manusia mengecewakan kita. Amin jemaat. Mau berharap kepada sumbernya, yaitu Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Saya mau tahu jangan sampai ada yang datang ke rumah si A dan si B. Tolong dong ya. Tuhan kita itu yang kita harus andalkan. 2, banyak orang baik. Saya tanya di antara kalian semua jemaat yang ada, kebanyakan yang sudah lama kenal saya ya, ada yang mau mati buat saya? Ada nggak? Siapa yang mau mati buat saya sehingga saya nggak mati-mati gitu loh? Ada nggak? Nggak berani kan? Nggak ada, ya? Nggak ada kita berani mati buat orang. Hanya Yesus yang mati buat kita. Coba, Yesus mati buat dosa kita loh. Harusnya dosa kita sendiri yang tanggung, bukan Yesus yang mati. Harusnya kita yang berbuat dosa, kitalah yang mati. Nah sekarang kalau saya punya dosa banyak, gak ada yang berani mati buat gembalanya. Aduh sedih banget deh saya. Iya kan? Itu manusia. Manusia gak ada yang berani mati buat siapapun. Orang baik banyak, ya. Tapi kalau ditanya, kamu mau gak mati buat aku? Pak Rudi ini juga bilang, saya mau melayani Tuhan. Ibu mau panggil saya jam berapa, saya siap datang. Saya tanya Pak Rudi sekarang, Pak Rudi bener kan Pak Rudi ngomong seperti itu? Pak Rudi mau mati buat saya? Pak Rudi berani mati gak buat saya? Hah? Mati sakit. Oh Pak Rudi mau mati ya kalau sakit katanya gitu ya. Gak berani mati juga kan dia, padahal dia ngomong sama saya, Bu pokoknya tuh ya saya siap melayani Tuhan sampai mati kata ya, sampai akhir hidup saya. Jam berapa aja kalau gembala suruh saya ke rumah untuk berdoa dan lain-lainnya, saya siap untuk datang. Jam berapa aja loh, mau 1, 2, 3 sampai jam berapa. Ditanya mati berani? Enggak berani. Mati kalau sakit katanya gitu. Nah itu. Oh gitu. Ya, karena kenapa? Banyak orang baik, tetapi belum tentu ada orang mau mati buat kita. Arti kata mati, saya tahu semua orang namanya mati takut, ya. Siapa yang takut mati di sini?
Atau sudah ada belum yang siap? Di sorga tuh lantainya emas loh, di sini keramik. Di sorga emas, ada siap gak? Halo, siap gak? Enggak, belum Tuhan. Karena kenapa? Karena masih banyak Tuhan, belum beres aku Tuhan. Dosa-dosa aku belum kelar gitu ya. Sampai kapan? Kalau kita beresin dosa kita hari ini, besok kita berbuat lagi, gak ada kelarnya. Ya, puji nama Tuhan. Saya berharap di sini semua umur panjang. Kalau saya berdoa, Tuhan pakai saya. Saya mau melayani Tuhan sampai Tuhan datang kedua kali. Sampai Tuhan datang kedua kali. Itu kita harus punya motivasi, ya. Jangan bilang, Tuhan aku mau umur panjang supaya aku bisa jalan-jalan Tuhan. Lah ke gereja enggak, jalan-jalan iya, enggak lah kata Tuhan. Ya. Jadi banyak orang mati. Kalau mati itu adalah menakutkan, ya. Mati itu adalah menakutkan. Jadi nggak ada orang berani mati untuk seseorang sekalipun orang itu baik. Ya, tapi hanya Yesus yang berani mati menggantikan segala dosa-dosa kita. Hanya Yesus. Jangan pernah salibkan Yesus yang kedua kali. Ya, jangan pernah salibkan Yesus kedua kali. Yesus sudah mati buat kita, mati untuk dosa kita. Jadi kita harusnya melakukan yang terbaik untuk Tuhan. 3, Tuhan mati buat kita orang berdosa. Pengorbanan Tuhan dilakukan Tuhan buat kita karena Tuhan mengasihi kita manusia begitu besar. Tapi adakah kita manusia mengasihi Tuhan? Seringkali kita ibadah aja punya alasan kok. Saya bilang yang bekerja, yang Sabtu Minggu nggak bisa libur, banyak berdoa. Banyak berdoa bilang, Tuhan aku minta dong Tuhan pekerjaan yang Sabtu Minggu tuh libur Tuhan, supaya aku bisa latihan, bisa ibadah. Kita harus punya motivasi kalau kita minta. Tapi kalau kita minta tanpa motivasi, itu gak akan Tuhan jawab. Tapi kalau kita minta, Tuhan aku minta Tuhan, aku bekerja, minta pekerjaan yang dari Tuhan, dan aku minta yang bekerja itu Tuhan, yang Sabtu Minggu libur supaya aku bisa melayani Tuhan. Itu, percayalah, kalau kita minta sama Tuhan itu harus sepakat, harus sungguh-sungguh. Kalau kita minta kepada Tuhan asal-asal, jangan pernah harap untuk kita bisa dapat apa yang kita maukan. Sungguh-sungguh itu gimana? Kita harus punya waktu, korbankan waktu kita. Korbankan waktu apa? Seringkali saya bilang, saya kalau ada pergumulan saya bangun jam 2 pagi. Itu berkorban gak? Berkorban waktu. Kalian semua lagi ngorok, kita lagi bangun, ya. Saya lihat si Juliana sering sih itu jam 1, jam 2. Karena kenapa? Saya sering lihatin dia kalau dia share baca firman jam 2, jam 2 lebih gitu. Berarti dia udah bangun sebelum jam itu gitu ya. Itu loh, jadi kita tuh harus punya waktu untuk berkorban. Kayaknya kalau sudah ngomong waktu berkorban, Bugam bisa ngomong. Kan ngantuk, Bugam tidur aja jam 12, gimana bangun jam 2? Benar gak sih, ini anak muda terutama. Tapi main game itu loh, waktunya bisa berjam-jam tanpa capek tuh. Tapi kalau berdoa, Tuhan aku ngantuk, Tuhan aku ngantuk, ntar besok aja doanya Tuhan. Halo, ada nggak di sini? Ada? Banyak ya? Banyak yang di belakang-belakang loh ya. Bertobatlah, ayo beri waktu, beri hati buat Tuhan lebih banyak daripada buat game ya. Game itu boleh sih kalau ngisi waktu lo kosong atau lagi jenuh ya, lagi jenuh boleh. Tapi jangan firman Tuhan dikalah-kalahkan oleh gamenya itu ya. Tuh kita baca Yohanes 3 ayat 16. Firman berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, Tuhan mati buat kita karena Dia mengasihi kita. Karena begitu besar kasih Tuhan kepada kita. Terus kasih kita kepada Tuhan seberapa?
Seberapa dengar firman sebentar aja pada tidur? Saya mau 1 jam, hari ini saya 1 jam dulu ya Pak. Lah iya, baru sebentar 10 menit udah pada ngorok tuh, udah pada tidur gitu ya. Kita lihat Tuhan begitu mengasihi kita. Betapa besarnya kasih Tuhan untuk kita semua. Karena Tuhan itu luar biasa. Kalau keluarga ya ada batasnya ya, tapi Tuhan tak terbatas. Jadi jangan pernah kita lalai kepada Tuhan. Jangan pernah kita berkata, Tuhan entar aku lagi suka-suka di sini Tuhan, aku lagi happy di sini. Entar doa, entar baca firman. Disuruh baca firman aja yang lapor di grup aja cuma dari 18 sekarang 10, 11. Kemana yang lain? Padahal ini dihitung satu-satu lebih dari 20 orang. Tapi nggak ada yang lapor. Yang nggak lapor itu pasti nggak baca firman Tuhan. Ya ntar urusan kalian sama Tuhan ya. Yang lapor itu yang saya tahu dia baca firman. Yang nggak lapor itu berarti dia nggak baca firman Tuhan. Ya itulah. Saya mau ngomong apa ya. Jadi saya bilang ya jangan sampai gembala tuh bisa pegel loh kalau ngomong gitu ya. Tapi Tuhan itu penuh dengan kasih. Begitu luar biasa ya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Tuhan mati untuk kita ketika kita berdosa. Kalau hari ini kita ada perjamuan kudus, itu melambangkan tubuh dan darah Tuhan. Ketika kita mengambil tubuh dan darah Tuhan itu imanin bahwa Yesus ada di dalam kita. Yesus ada di dalam kita sehingga dia mati di kayu salib dan mencurahkan darah dan dagingnya buat kita. Kita ini kurang apa sih? Kurang ajar kadang-kadang. Terkadang kita kurang ajar gitu sama Tuhan. Bahwa Tuhan itu begitu luar biasanya buat kita. Ya, siapkan hati kita untuk, silakan para pemusik, siapkan hati kita untuk terima perjamuan kudus. Saya menghimbau Bapak Ibu, saudara-saudari, kalau ada di hati kita yang tadi, yang kemarin ada yang tidak beres, saya menghimbau minta ampun kepada Tuhan sehingga kita boleh layak untuk minum perjamuan kudus ini ya. Jadi minta ampun kepada Tuhan sehingga Tuhan mengampuni kita sehingga kita layak untuk terima perjamuan kudus.